Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmatnya kita masih bisa berkumpul walaupun dalam kegiatan webinar ini. Ya. Kita masih, insya Allah masih dalam keadaan sehat semuanya dalam masa pandemi ini. Perkenalkan, nama saya Randy Putra Diandino, saya wasit dari DKI Jakarta. Izinkan saya untuk menjadi moderator untuk kegiatan malam hari ini. Yang terhormat ada Kak Ibnu Susilo sebagai Ketua Awaba. Yang terhormat Kak Donald sebagai narasumber, Kak Catur, Komisi Perwasitan TSI dari PP Perbasi, dan teman-teman semuanya. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah bergabung dalam kegiatan pada malam hari ini. Untuk arus kegiatan saya sudah share di grup, mungkin sudah tidak harus saya bacakan lagi. Ya. Adapun agenda malam hari ini adalah pembukaan, terus doa, pemaparan materi dari narasumber, yaitu Kak Donald, tanya jawab, penutup, dan doa. Ya, untuk pembukaan kita baru saja sudah jalankan bukan. Untuk selanjutnya kita masuk ke agenda yang kedua, yaitu berdoa. Ya, doa. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan sukses sampai di akhir nanti. Berdoa menurut ajaran dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Mungkin satu deh, enak kayaknya nembak. Ada baru nih. Sebelum kita ke pemaparan materi, mungkin ada pembukaan dulu. Mumpung ada Komwas PP3X3 dari Kak Catur minta sedikit pembukaan buat kegiatan ini. Silakan Kak, waktu dan tempat dipersilakan. Gue lagi dah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya selaku ya Komwas Direksi PP. Sebenarnya sih di PP ini barang baru. Gitu. Jadi Komwas Direksi sama Fakultas PP itu dipisah. Tapi ya saya selaku di PP ya mohon bantuan dan masukannya, saran untuk ya kemajuan khususnya Direksi dari teman-teman. Dan untuk event ini, acara ini bagus banget gitu kan, buat ya, ajang silaturahmi dan dengan Bang Donald sharing ilmunya, bagi-bagi ilmunya. Terima kasih untuk ya panitia nih, Randy juga, dan teman-teman yang gabung, terima kasih antusiasnya. Saya rasa cukup gitu aja ya, Ren, pembukaannya. Ya, mohon dilanjut ya moderator. Oke. Terima kasih Kak Catur. Yang kedua ada sedikit sepatah dua kata mungkin dari Kak Ibnu selaku Ketua Awaba. Mungkin sedikit ada waktu dan tempat, dipersilakan Kak Ibnu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati narasumber. Terima kasih waktunya, moderator yang telah memberikan waktu pada saya. Yang saya hormati Ketua Komisi Perwasitan TRI PP Perbasi dan teman-teman sekalian yang sudah bersedia hadir untuk sama-sama berdiskusi menambah ilmu, mudah-mudahan untuk kemajuan basket Indonesia.
insya Allah ke depannya, seperti yang sudah disampaikan di beberapa event, bahwa seminar online ini akan diadakan secara rutin, berkala, dengan berbagai macam topik yang up to date, bisa terkait masalah peraturan, 3x3 maupun 5-on-5, demikian juga untuk pengawas pertandingan, dan yang tak kalah penting adalah tentang motivasi bagaimana kiat-kiat menjadi wasit-wasit sukses. Ke depan rencana insya Allah tanggal 30 Mei, Sabtu setelah Lebaran, jam 12.30, kita akan ada seminar internasional. Kita akan menghadirkan Bong Pascual dari Filipina. Beliau adalah wasit di 2 Olimpiade. Olimpiade yang pertama di Brazil, yang kedua sudah mendapatkan surat panggilan untuk Olimpiade di Jepang. Kemudian beliau juga beberapa kali mewasiti Piala Dunia Senior. Kemudian kita akan menghadirkan Jung Yu. Beliau juga sudah hadir di Piala Dunia Senior dan 2 Piala Dunia Junior. Kemudian assigned referee for Olympic di Jepang. Jadi Olimpiade di Jepang nanti beliau juga akan hadir sebagai wasit. Kemudian ada satu lagi adalah Prida Monge, salah satu wasit dari Thailand yang sudah juga mewasiti di Piala Dunia Junior. Jadi kita akan mendengarkan ceritanya bagaimana awal mula karir, perjuangan mereka merintis karir sebagai wasit sampai mencapai top level referee, sekarang sebagai FIBA Elite Referee. Kalau sebelum-sebelumnya kita mendapatkan kiat-kiat dan motivasi dari wasit-wasit terbaik Indonesia, ya ada Mas Harja, ada Mas Budi, ada Mas Ari. Nah, dalam hal ini Awaba ingin mendapatkan versi lain, point of view ya dari wasit internasional, maka tanggal 30 Mei jam 12.30 waktu Indonesia Barat, selama 2 jam kita akan hadirkan mereka di ajang FIBA Awaba Development selanjutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan diskusinya membawa manfaat bagi kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Kita langsung aja masuk ke agenda kita yang selanjutnya, yaitu pemaparan materi dari Kak Donald. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Selamat malam, host Randy. Selamat malam, Kak Ibnu sebagai Ketua Wabah. Terima kasih sudah boleh difasilitasin kegiatan ini, dan selamat malam juga buat Pak Catur Wibisono sebagai Ketua Komisi Perwasitan PP Perbasi. Mudah-mudahan dengan adanya beliau di PP Perbasi ada sedikit kemajuan lagi untuk wasit 3x3 di Indonesia. Oke, jadi untuk malam ini ada 4 materi, ada 4 slide yang saya akan tampilkan. Mudah-mudahan waktu kita cukup. Namun kalau tidak cukup mungkin nanti akan disisipkan mungkin untuk agenda berikutnya, karena masih ada beberapa bahan yang saya punya untuk dibagikan. Terus kita akan buat semacam mungkin untuk slide pertama mungkin saya akan buka untuk 3 penanya, gitu kan. Nanti setelah slide terakhir, ya, materi terakhir mungkin akan dibuka untuk general question gitu, untuk siapa aja mau tanya terkait dari slide 1 sampai slide keempat. Oke, kita mulai. Slide-nya terlihat ya, Ren, di screen? Belum. Hah? Belum? Iya, coba di Oke, sudah Pak. Iya. Oke, kita masuk ke agak sedikit sebenarnya agak mengulang dari basic yang kemarin. Jadi rutinitas kita sebagai wasit 3x3 apa aja sih gitu kan. Jadi dari introduction to 3x3 officiating, dari start permulaan kita mau mewasiti dan lain-lain. Oke, jadi introduction to 3x3 officiating. Ya, refereeing is ya apa sih mewasiti itu?
Ya, wasiti itu adalah antisipasi apa yang akan terjadi. Namun jangan terburu-buru, ya, atau sabar. Active mindset sama dengan di 5 on 5. Jadi ketika kita mewasiti gitu, mindset kita selalu aktif. Mengerti apa yang sedang terjadi. Ya, uniknya adalah di 3x3 dan 5 on 5 sangat berbeda karena kita seperti yang Anda ketahui bahwa di 3x3 ini kita tidak mengenal namanya level body of contact. Jadi kita harus tahu apa yang sedang terjadi di lapangan. Ya, artinya apa? Basketball knowledge. Ya, basketball knowledge kita memang harus sangat baik. Ya, baik dari basketball knowledge 55 sampai dengan 3x3. Ya, bereaksi secara tepat terhadap apa yang terjadi. Ya, mental image training. Ya, kita harus melatih dengan situasi-situasi yang terjadi di lapangan. Jadi ketika kita menghadapi suatu situasi, oh ya kita bisa segera memutuskan. Jadi memang hal itu kita harus melatih dengan banyak berimajinasi tentang situasi-situasi di lapangan yang akan terjadi. Lalu, betulnya yang pernah mewasitin 3x3 gitu, apa sih kesan pertama Anda tentang 3x3? Mungkin teman-teman bisa menjelaskan dengan dirinya sendiri. Lalu, kenapa sih yang teman-teman yang sudah menjadi wasit 3x3, kenapa sih Anda ingin menjadi wasit 3x3? Apa cuma iseng ikut-ikutan atau emang oh ya ternyata passion saya di situ, atau emang nggak butuh blip test kalau 3x3 gitu kan, nggak butuh jaga kondisi fisik dan lain-lain gitu kan. Ya banyak sih alasan-alasan untuk Anda. Mungkin teman-teman bisa menjawab dalam diri pribadi teman-teman semua. Oke, kita masuk ke filosofi. Ya, di 5 on 5 ada filosofi officiating 55, di 3x3 juga ada filosofinya juga. Yang kita harus tahu bahwa yang pertama adalah 3x3 adalah suatu event basket profesional, menarik dan menghibur. Kenapa profesional? Karena bukan awalnya memang dari olahraga jalanan, tapi FIBA melihat bahwa ini adalah olahraga yang bisa dijadikan olahraga profesional, dan banyak sekali pemain yang dari 55 akhirnya untuk pindah ke 3x3 ataupun mereka bermain di keduanya. Tapi ini menjadi bukan olahraga yang cuma gue mau ikutan aja gitu atau enggak. Tapi ini akan menjadi suatu olahraga yang profesional. Menarik? Iya menarik. Kenapa? Karena memang banyak aksi-aksi basket yang sangat luar biasa yang Anda bisa lihat di situ. Banyak dunk gitu kan. Banyak segala sesuatu gitu. Dan menghibur. Kenapa menghibur? Karena memang sepanjang game itu kita full musik. Which is kalau di 55 kan nggak diperbolehkan, malah kan ada musik. Tapi kalau di 3x3 semuanya ngebeat. Jadi penonton juga enak nontonnya gitu kan, ada gairah tersendiri, pemain juga punya gairah tersendiri, wasitnya pun juga punya gairah sendiri ketika di lapangan. Ya, lupakan level of contact di 55. Permainan fisik di 3x3 berbeda. Ya. Biarkan tim bermain dengan intensitas, namun hentikan permainan berlebihan. Jadi kita memang harus menghentikan permainan yang berlebihan atau yang tidak merupakan permainan bola basket atau non-basketball plays. Jadi kita harus adjust, menganalize, oh ya ini bukan basketball play, kita harus hentikan. Karena kita nggak mau di game itu malah terjadi perkelahian. Gitu. Tapi memang sulitnya terkadang kalau pemain 55 yang bermain 3x3 tidak biasa dengan kontak-kontak yang terjadi di 3x3, 55 ke 3x3. Tapi yang sudah terbiasa dengan bermain di 3x3, mereka akan fine-fine saja. Ya. Kita harus menjaga image dari olahraga ini. Buat suatu keputusan foul jika diperlukan. Ya. Jadi walaupun dengan kontak fisik yang sangat intensnya mungkin lebih tinggi daripada 55, dan terkadang pemain berusaha, mereka akan melakukan apa saja untuk mengintimidasi wasit atau mencari keuntungan dari wasit. Ya, behavior dari pemain kita harus benar-benar kita jaga. Jadi ketika mereka berperilaku dengan tidak semestinya atau tidak baik, ya kita harus segera hentikan dengan warning, dengan technical foul, ataupun dengan sampai kita diskualifikasi. Ya. Buat suatu keputusan foul jika diperlukan. Jadi kita nggak mau merubah irama dari permainan.
Kalau memang ada foul, kita harus till foul, kita till foul. Ya, atau ada foul yang bisa diabaikan, kita abaikan. Ya, selalu konsentrasi di permainan, jangan pernah santai. Nah, ini yang sering saya ketemu di lapangan bahwa wasit menganggap 3x3 itu santai atau melihat orang bahwa 3x3 itu gampang untuk kita mewasiti. Tapi di 3x3 itu buat saya malah sama dengan 5-5, konsentrasi harus tinggi, kita nggak pernah santai ya selama 10 menit permainan. Jadi bagaimana kita menunjukkan performa kita di lapangan tidak terlihat santai, walaupun terkadang gamenya memang one side play, ya tidak kurang menarik, tapi kita nggak harus wasit 3x3 itu nggak santai gitu kan. Kita selalu konsentrasi di game pun. Oke, persiapan. Apa sih yang kita harus siapin selama kita mau menghadapi suatu event ataupun suatu game? Yang pertama adalah mengerti tentang peraturan, which is minggu lalu sudah kita sedikit sampaikan tentang peraturan dasar permainan 3x3. Namun kita harus mengerti benar-benar tentang peraturan dan bagaimana mengimplementasikan di lapangan. Ya. Lalu seleksi apa yang harus dirubah dan fokus, namun pertahankan ilmu basket dan pengalaman dalam wasiti yang Anda miliki. Ya, kita cukup merubah atau menseleksi apa yang harus kita lakukan di lapangan. Dan yang pasti pengalaman dalam mewasiti itu sangat perlu. Jadi pengalaman dari 5-5 ke 3x itu sangat dibutuhkan. Maka dibilang, oh wasit 3x 5-5 harus dipisah dari wasit 3x. Saya nggak setuju, karena memang ilmu pengetahuan di 5-5 sangat dibutuhkan di 3x3. Begitu sebaliknya ketika kita mewasiti 3x3, saya yakin bahwa apa yang kita dapat di 3x3 bisa diimplementasikan juga 5-5. Contoh, mungkin di 5-5 kita kurang bisa berkomunikasi, tapi ketika kita di 3x3 kita dituntut untuk banyak berkomunikasi dengan pemain gitu kan. Ya, akhirnya balik ke 5-5 itu sangat membantu. Ya, rubah mental Anda dari 5-5 ke 3x3. Ya, mentalnya harus dirubah dari 5-5 ke 3x3. Jadi ketika teman-teman wasitin 5-5 terus wasitin 3x3, kalau tiupannya atau performanya sama dengan 5-5, ya 3x3 ini nggak akan menarik untuk ditonton atau dimainkan. Ya. Menjadi kuat secara fisik dan mental akan membantu tetap Anda menjaga konsentrasi. Jadi teman-teman kalau dibilang wah 3x3 nggak butuh fisik gitu kan, salah. Ya, kita butuh kuat secara fisik. Ya, artinya ya kita pun juga di 3x3 harus menjaga fisik kita. Memang tidak se-physically apa yang dilihat di 5-5 mungkin. Ya, walaupun di peraturan baru di pedoman wasit 3x3 yang sekarang memang harus body proporsional dengan tinggi dan terlihat atletis. Makanya mindset ini akan berubah di 3x3. Ini yang saya lagi kejar saat ini, mudah-mudahan tercapai. Ya. Dan mental, ya sama dengan di 5-5 bahwa mental kita harus sangat kuat. Karena ketika mental kita nggak kuat, kita pasti akan habis oleh pemain. Ya, pasti kita akan dieliminasi karena pemain itu akan selalu mencari keuntungan untuk kita. Sama dengan di 5-5. Mereka akan mencoba segala cara untuk dapat mengganggu konsentrasi, mengubah keputusan kita untuk menjadi one side game atau membela satu pihak, udah pasti. Jadi mental itu sangat dibutuhkan. Ya, kunci dasar, key principle. Ya, kita harus masuk ke alur permainan. Ya, rasakan perbedaan dari setiap pertandingan. Jadi setiap game itu di 3x3 akan berbeda dengan game A lawan B, A lawan C akan sangat berbeda. Ya, jadi kita harus merasakan setiap perbedaan dan cium apa sih tulisannya nih? Cium alur pertandingan. Ya, kita harus melihat bagaimana mereka bermain. Oh ya, apakah ada dalam tanda kutip ada sesuatu antara pemain A dan B? Adakah sesuatu yang akan terjadi? Ya, kita harus melihat atau membaca kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Tunjukkan kepercayaan diri. Nah,
Ini di wasit kuncinya. Walaupun kadang-kadang kita tahu, aduh ini bad call, ya. Tapi kita selalu harus menunjukkan bahwa kita punya kepercayaan diri, ya. Tapi over confidence juga nggak baik, ya. Jadi kepercayaan diri itu sangat sangat diharapkan. Caranya gimana? Dengan sinyal dan penampilan yang kuat. Jadi walaupun kadang-kadang keputusan kita benar, tapi sinyal kita lemah, ya, atau penampilan kita yang nggak terlihat meyakinkan, pasti pemain akan komplain walaupun dengan keputusan yang tepat. Ya, komunikasi jelas dan singkat. Ya, di Tracy kita mungkin sama dengan di 55 bahwa ya kita harus memberikan penjelasan dengan jelas dan singkat. Udah nggak timbul diskusi. Jadi pemain nanya kita jawab gitu. Jadi kita nggak anti menjawab pertanyaan dari pemain. Kita jelaskan singkat, jelas, padat, selesai. Ya, keep calm atau tetap tenang. Ya, kita jangan menunjukkan sikap marah. Kadang-kadang di Tracy yang saya lihat bahwa wah terlalu di protes langsung nunjukin gue marah. Udah lu ngikutin apa yang gue bilang, tinggal ngikutin, nggak juga seperti itu. Ya, takut, jangan menunjukkan juga sikap takut dan perilaku emosi negatif. Ya, jadi harus tetap kita menunjukkan sesuatu yang positif terhadap pemain. Ya, kata Doug Harvey, MLB Hall of Fame Empire, dia bilang, when I'm right, no one remembers. Ketika saya benar, tidak ada yang mengingat. When I'm wrong, no one forgets. Ya, ketika saya salah, tidak ada yang melupakan. Dan ini kenyataan di kitab perwasitan. Dan saya rasa kita tidak perlu memerlukan pujian dari siapapun. Tapi ketika kita merasa dapat menjalankan tugas dengan baik, dapat menyelesaikan pertandingan dengan smooth, maka kita akan punya kebanggaan diri sendiri. Oke, presentasi pertama selesai. Mungkin sampai di sini kita buka 3 pertanyaan. Mungkin Randy, silakan. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, bisa melalui chat dulu. Izin bertanya, setelah itu nanti baru saya bukakan mute-nya, baru disampaikan langsung untuk pertanyaannya. 3 pertanyaan ya. Ya. Singkat, padat, dan jelas. Sebentar. Jules ya. Ya. Sini ada Jules Yaan. Bisa langsung disampaikan. Ya, Jules Yaan bisa langsung disampaikan. Halo. Oke, nampaknya masih belum. Ini di sini ada di chat, Kak. Jika saya menjadi wasit di pertandingan tanpa lisensi, apakah ada hal yang tidak perlu saya lakukan dari hal tadi? Wasit pertandingan tanpa lisensi. Mau dijawab, Kak? Pertanyaan tanpa lisensi. Maksudnya gimana? Mungkin ngewasitin tapi dia nggak punya lisensi gitu ya? Gimana tuh? Ini yang unik karena saya juga bermula pribadi saya adalah wasit dulu dari Kota Depok. Yang start karir saya itu tanpa lisensi, cuma dari pengalaman dari peraturannya dari kata si A, kata si B, kata si C. Jadi terus pengakuannya pasti akan juga berbeda. Lain halnya ketika kita sudah punya lisensi, kita mewasiti pengakuannya akan berbeda. Jadi saran saya di push supaya berbasis tempat ya mungkin mengadakan penataran untuk mendapatkan lisensi. Ya, nah ini ada selanjutnya dari Hardiansyah dari NTB. Ya.
Ya, siapa lagi? Ya. Dua lagi. Hardiansyah dari NTB, silakan disampaikan pertanyaannya. Halo Hardiansyah. Halo Hardiansyah. Nampaknya ada kendala juga, Pak. Mungkin siapa lagi? Ada yang mau bertanya? Mungkin saya, Kak, sambil menunggu ada pertanyaan. Harus nggak sih untuk jadi wasit 3x3 itu menjadi wasit 5-on-5 dulu, baru wasit 3x3, atau wasit yang belum punya lisensi 5-on-5 bisa langsung menjadi wasit 3x3 gitu, Pak? Ya, kalau saya bilang basicnya dari 55, karena kenapa saya bilang waktu itu saya mengusulkan bahwa kayak untuk meraih lisensi basic 3x3 itu dia harus minimal B2, karena kita berharap bahwa di C itu dia sudah mendapatkan jam terbang, basic officiating-nya sudah lumayan gitu, baru dia bisa ke 3x3, karena ya basic officiating-nya ada di 55 gitu. Baru ke 3x3. Di sini ada Rina. Rina dari Pekanbaru. dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Rina. Apa kabar? Baik Kak, Kak Donald. Semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini, kan kemarin dapat kabarnya ketika mau penataran 3x3, nah itu lisensinya itu harus B1 dulu. Nah, sekarang Rina bertanya, ketika kita mau ikut penataran lisensi 3x3 itu apa harus standarnya itu B1 dulu atau boleh dari C, B2 atau emang harus B1? Jadi untuk basic itu memang dari B2 sih sebetulnya. Saya harapkan waktu itu saya sampaikan kenapa B2 yaitu karena di C itu kan dasarnya ketika ada B2 kan dasar officiating-nya sudah lumayan, harusnya sudah lumayan mumpuni. Memang tapi beberapa daerah kenyataan di lapangan akhirnya C-nya itu mereka lama karena nggak punya penataran B2. Mereka lama banget C-nya di data mereka. Bang, saya punya wasit C saya tapi udah lama, udah hampir 8 tahun jadi wasit C, kita nggak pernah ada penataran B2. Ya udah coba lihat kualitasnya segala macam gitu kan, dan untuk memenuhi basicnya saya melihat beberapa memang mumpuni gitu kan, karena cuma masalah lisensi. Akhirnya pada saat itu sedikit fleksibel terkait hal itu. Nah, waktu itu saya mengusulkan pada saat itu untuk wasit nasional saya buka memang untuk umum. Waktu itu minimal nasional B1 A gitu, FIBA boleh mengikuti penataran nasional. Namun berjalan waktu saya minta untuk daerah-daerah untuk bikin basicnya. Jadi ketika mereka di basic baru boleh ikut ke nasional. Gitu sih. Oh, gitu. Oke, thank you Kak. Oke, mungkin nanti bisa ditanya lagi ke sesi berikutnya. Jadi mohon kalau bisa sih nanyanya soal yang di slide, di sesi terakhir mungkin kita lebih ke sarasehan. Ya. Oke, kita bisa lanjut Kak? Ya. Oke, seperti sama saya sampaikan bahwa mohon maaf materi ini saya tidak bisa share karena suatu hal yang melarang saya untuk share ini, tapi saya sudah siapkan dalam bentuk Word. Untuk mekanik juga saya sudah screenshot, nanti mekaniknya saya sudah screenshot, sudah saya siapkan dalam bentuk Word. Jadi itu yang file yang akan dibagikan ke teman-teman. Oke. Kelihatan ya screen-nya? Kelihatan nggak? Oke. 3x3 basketball game rutin. Ya, rutinitas. Kita harus mulai permainan tepat waktu. Jadi kita mau coba stick on the schedule atau tetap pada jadwal yang sudah kita buatkan. Karena dalam sehari itu
di 3x3 lebih dari 10 game. Nggak sama seperti di 55. 55 mungkin cuma maksimum untuk event kayak IBL itu mungkin 4 game atau 3 game. Tapi kalau 3x3 kita bisa mencapai sampai dengan 18-20 game sehari. Tergantung dari jam mulai kita start. Nah, kita harus pastikan bahwa kita mulai tepat waktu. Jadi kalau di FIBA, ya kita memang beda dengan lokal event. Kita memang mulainya tepat pada waktunya gitu kan. Karena berhubungan dengan siaran TV. Jadi kalau jam 8 mulai, ya kita berusaha jam 8 kita udah start gamenya, bukan start pemanasannya, tapi gamenya kita udah start di jam 8. Ya. Lalu lakukan coin flip setelah tim memasuki lapangan atau setelah introduction, perkenalan. Jadi begitu timnya masuk, ya kita langsung lakukan coin flip atau setelah introduction langsung coin flip. Jadi jangan dulu. Lalu beritahukan partner Anda tim mana yang mendapatkan penguasaan. Halo, bentar. Slide-nya belum muncul. Tadi belum muncul. Belum diklik mungkin Kak. Nah, ini baru yang masih game rutin. Basketball game rutin udah keluar? Basketball game rutin sudah. Tapi belum ada, ini hanya kayak screenshot-nya aja Kak. Oh, bentar. Oke. Udah keluar? Sudah. Udah? Sudah. Oke. Nah, oke. Thank you, Kak Ibnu sudah mengingatkan. Oke, lalu beritahukan partner Anda tim mana yang mendapatkan penguasaan. Kita harus selalu memberitakan partner. Jangan, oh ya, nanti juga partner saya juga tahu itu bola siapa yang mulai. Tapi kita harus menyampaikan informasi kepada partner kita. Lalu kita komunikasi dengan petugas meja sebelum mulai pertandingan. Selain memberitahukan bahwa siapa yang menguasai bola, kita harus memastikan, sama seperti minggu lalu saya sampaikan bahwa kita memastikan bahwa diberi tanda siapa yang memulai permainan. Ya, terus kita cek score sheet-nya apakah sudah siap, timernya apakah sudah oke, nggak ada problem. Dan ini rutinitas walaupun kita tahu bahwa semuanya smooth, tapi kita harus selalu memastikan bahwa oke, semuanya di table official ready dan siap untuk bertugas. Ya. Tunjukkan dengan jelas indikasi sinyal dan verbal atau voice support pada saat terjadi foul atau violation. Ya, jadi ketika terjadi foul gitu kan, ya kita tiup, pup, foul, blue foul. Ya. Terus kalau terjadi out of bound, white ball, yang kita sebutkan hanya posisi bola selanjutnya untuk bola out. White ball, jangan kita menyampaikan bahwa out white, blue ball. Atau sebelahnya white ball, out blue. Kita menyampaikan langsung bola putih, bola biru. Ya, foul black. Kita harus dengan verbal support. Jadi nggak cuma hanya call, udah that's it. Tapi kita harus menyampaikan dengan suara. Ya. Atau jangan pernah nunjuk ke pemain. Itu adalah unsportsmanlike foul. Jadi kita nggak poin ke pemain. Ya. Kecuali kalau unsportsmanlike foul, kita harus pastikan siapa yang melakukan unsportsmanlike foul. Dan itu harus kita nunjuk. Dengan memberikan verbal support. Which is sekarang di 55 untuk verbal support ketika kita call foul ataupun violation. Ya, game rutin percepat permainan. Ya, kadang-kadang kita wasit kita banyak ngobrol kadang sama pemain atau bercanda-bercanda akhirnya permainan ke delay. Ini adalah suatu trik oleh pemain karena 10 menit dalam suatu pertandingan mereka akan melakukan apa saja untuk dapat waktu untuk beristirahat atau mengambil nafas. Jadi begitu terjadi out of bound, foul, kita akan memulai kembali pertandingan atau resume of the game, kita mau percepat itu namanya check ball. Oke, check ball, start. Kita jangan sampai wasit yang mendelay pertandingan.
Nah, karena kalau wasit delay pertandingan, siapa yang mau warning kan? Nggak ada. Kita yang warning pemain, bukan pemain yang warning kita. Lalu selalu awasi atau beri perhatian terhadap scoreboard, extra point, foul dan shot clock. Nah, ini adalah game clock management yang harus kita perbaiki. Karena terus terang pada saat saya mewasitin TXT, ketika saya balik ke 55 ini sangat membantu. Kenapa? Kebiasaan untuk cek apa? Scoreboard, shot clock, periksa point, periksa foul. Kita mau memastikan bahwa semuanya sudah di poinnya sudah tepat, foul-nya sudah tepat, shot clock-nya kita resume the game-nya juga sudah tepat. Jadi kita nggak mau ada poin salah, foul salah. Kita nggak mau, semuanya harus benar sebelum kita resume of the game. Nah, bagaimana kalau kita nemuin bahwa ada yang tidak cocok? Segera harus kita perbaiki. Jangan menunggu atau cuma ngasih sinyal, salah tuh foul-nya. Enggak. Kasih tahu langsung ke petugas meja. Lalu no coaching. Ya, di 3x3 ini tidak ada coach selama pertandingan. Ya. Jadi yang hanya bisa memberikan instruksi di lapangan hanya pemain yang ada di lapangan. Ya, bisa pemain bench, gitu, memberikan instruksi itu boleh. Tapi kalau pelatih yang di luar tidak boleh memberikan instruksi. Tugasnya siapa? Ya, biasanya kalau ada supervisor atau ada event director, biasanya mereka akan panggil wasit dan akan memberikan warning. Warning itu kita berikan kepada pemain. Walaupun, namun kadang-kadang pemain bilang, itu saya nggak ngeliat ke sana gitu kan. Tapi kita tahu bahwa itu pelatih dia. Tetap kita memberikan warning karena coaching. Atau kita melihat bahwa pemain ada kontak mata dengan si pelatih, walaupun nggak ada suaranya, cuma ngelihat gitu kan. Karena pelatih ngasih instruksi tanpa memberi suara, itu pun kita harus warning. Ya, jadi kita pastikan bahwa tidak ada coaching di luar lapangan. Ya, dan ini harus konsisten. Ya. Lalu sinyal untuk 1 atau 2 poin yang masuk, ya harus memberikan sinyal poin 1 atau 2. Dan ini sangat penting. Jangan sampai antar partner miss sama petugas meja salah memasukkan. Lalu saat timeout, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tahu bagaimana permainan akan dilanjutkan. Ya, kadang-kadang setelah timeout kita lupa. Bolanya siapa ya? Ya, buat tim mana ya? Ya. Terus peringatan yang telah diberikan. Kita sudah memberikan peringatan ke tim mana ya dan untuk apa? Ya. Lalu kita ingatkan tim yang sudah mendapatkan peringatan. Contohnya misalnya tim A. Tim A, kalian sudah dapat warning karena delaying of the game ya. Hati-hati, next time technical foul. Jadi kita menyampaikan informasi yang mereka akan ingat, oh ya oke ref, thank you ref. Ya kadang-kadang ada tim yang ya udah gue udah tahu, biarin aja. Yang penting kita sudah melakukan rutinitas kita menyampaikan. Selain kita mengingatkan tim tersebut, itu juga akan mengingatkan diri kita juga sendiri. Ya, kunci dasarnya kita mau menjaga permainan bola basket yang bersih. Walaupun dengan kontak yang beda dengan di 55. Konsistensi, ya. Di sini konsistensi adalah ada beberapa hal yang kita dituntut untuk di beberapa rules untuk konsisten. Ya. Tapi untuk konsisten di game 1, 2, dan 3, dan 4, dan seterusnya, pasti akan berbeda. Kita harus melihat, seperti yang saya bilang tadi, bagaimana mereka bermain, ya, bagaimana mereka berperilaku. Itu yang harus kita jaga konsistensi kita. Jadi konsistensi di satu game. Ya. Timing of call, aksi dan reaksi. Ya, dulu kalau di 3x3 kita nggak kenal yang namanya double foul. Tapi sekarang di 3x3 ada double foul. Ya. Tapi yang kita penalize adalah aksinya, bukan reaksinya. Jadi kalau terjadi reaksi itu unsportsmanlike foul, kita akan hukuman sebagai unsportsmanlike foul. Tapi kalau terjadi aksi dan reaksinya normal gitu kan, karena orang jepit dia mau jepit ulang atau mau lepas diri, kita akan hukum yang pertama yang melakukan, reaksinya tidak, kecuali itu unsportsmanlike foul ya. Lalu feeling of the game, ya kita harus merasakan bagaimana ini game berlangsung. Ya.
ini yang sulit ketika kita biasa menguasai game yang smooth, terus dapat game yang lebih keras, atau gamenya dari smooth tiba-tiba keras. Nah, kita harus merasakan, oh iya, ini saya harus merubah officiating saya. Dan antara partner itu harus mengerti tentang apa yang terjadi di lapangan. Lalu jangan mengganggu irama permainan, terkecuali dibutuhkan. Ya. Ibarat seorang konduktor, dia lagi enak ya, mengiringi gitu, tiba-tiba dia melakukan salah satu gerakan, akhirnya nadanya salah, akhirnya berubah, ya harusnya enak, lagunya jadi nggak enak. Nah, sama seperti konduktor kita melihat mereka bermain dengan enak, ya permainan seru gitu kan. Jangan dihentikan walaupun kita tahu, oh iya ada foul nih, tapi tidak mempengaruhi gerakan si pemain, biarkan. Ya, kecuali memang dibutuhkan untuk meredam situasi game yang terjadi. Lalu kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita putuskan, ya, keputusan apa yang kita ambil. Ya. Percaya dan support rekan kalian. Ya. Sama dengan 5-5, kita harus punya trust terhadap rekan kita. Bagaimana kita bisa kerja sebagai satu tim di dalam lapangan. Ya. Susah kalau ketika kita ngewasitin 2 orang, tapi kita nggak punya trust ke partner kita, nah itu yang sulit. Ya, lalu empati. Oke, kata Howard Webb, former FIFA referee, jadi dari wasit bola, you have to step up when you have to be seen. Ya, kamu harus apa ya di sini ya? Berdiri atau maju ya, maju untuk terlihat. And heard when the game needs you to seen and be heard. Ya, terdengar ketika gamenya membutuhkan untuk Anda to be seen and heard, untuk terlihat dan terdengar. Ya, itu kata Howard Webb, former FIBA referee. Oke, untuk untuk slide kedua, mungkin ada yang mau tanya? Randy? Oke, kita buka sesi pertanyaan lagi, bisa melalui chat, izin bertanya. Saya akan ambil sedikit pertanyaan yang sesuai dengan rules, yang sesuai dengan yang sudah disampaikan dulu ya. Mungkin kalau untuk yang tidak sesuai dengan ini akan ada pertanyaan nanti di akhir, sesi terakhir. Di sini ada Abdurrahman Rajib. Ya, silahkan Rajib. Selamat malam, Bang. Assalamualaikum buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya. Kedengeran nggak? Kedengeran. Videonya nggak ada nih, Rajib. Background-nya, Bos. Biar kelihatan nih Rajib yang mana. Oh, siap. Pakai baju kan. Nah. Ganteng gitu. Ya, Bang Donald, ini terkait masalah 3x3 itu kan rata-rata konsistensi di masalah level kontak si yang ini apa yang cuman kontak-kontak biasa itu dilepasin aja, atau emang harus kita ngambil foul itu yang harus kan kayak gitu, atau gimana gitu. Kadang-kadang kan orang suka kalau di 5-on-5 ya ngomongnya kan, lu niupnya kalau udah berdarah dulu baru lu tiup gitu, atau kayak gimana gitu di traction tank. Jadi sebetulnya kalau untuk kontak foul itu sebetulnya ada untuk sesi materi berikutnya kalau memang difasilitasin sih lebih banyak ke situ. Tapi oke, saya coba jawab bahwa memang yang pertama, selama itu basketball play, mungkin kemungkinan kita akan tidak kita tiup. Tapi kalau udah masuk ke bukan basketball play, ya kita harus hentikan karena kita nggak mau berkembang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, yang paling kita protect di track itu adalah shooter. Ya, ketika dia shoot,
terjadi even small kontak gitu kan, ya kita harus ambil gitu kan, small kontak di tangan ataupun di badan yang mengganggu si shooter, ya kita harus ambil. Tapi kontak-kontak yang situasi rebound atau off ball gitu kan, itu yang banyak kita lepas gitu kan. Selama gitu kan tidak terjadi menghambat dia untuk pergerakan. Iya, memang kalau saya bilang, iya kadang-kadang ada beberapa menghambat, tapi memang kita tidak ambil. Tapi kita melihat efeknya. Nah, ini yang paling sulit di track 3, apalagi ketika di high level. Tapi mereka sudah terbiasa dan nggak pengen ditiup hal-hal seperti itu di track 3, karena merasa bahwa ayo dong, gue di 55 kayak gini udah ditiupin gitu kan. Jadi di track 3 jangan dong gitu, biar kita bisa mengeksplor sedikit mengeksplor diri istilahnya. Tapi memang buat saya sampai saat ini hal yang paling sulit untuk fall selection gitu. Mana sih yang mau gue ambil, mana sih yang enggak gitu. Apalagi di level tingginya gitu sih. Nah, yang itu sih. Mungkin di next sesinya mana yang boleh, mana enggak. Sudah semuanya ada dalam bentuk video sih. Ya, gitu Jip. Ada pertanyaan dari Ipung sebentar. Silahkan Mas Ipung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam Bang Donald. Saya balik lagi yang tadi dipaparkan sama Bang Donald berkaitan dengan bagaimana kita masuk dalam alur permainan istilahnya gitu. Kita tahu kalau 3x3 ini memang benar membutuhkan fisik yang cukup tinggi, karena dalam range yang panjang biasanya kita ya tahu dari pagi sampai malam seperti itu kan membutuhkan stamina dan fisik yang tinggi. Saya pengen tanya gitu, gimana sih tips dari Bang Donald untuk kita bisa masuk dalam setiap permainan, karena 3x3 ini beda dengan 5-on-5 yang kita bisa scouting pemain, tapi 3x3 ini bisa setiap gamenya bisa berubah gitu. Nah, untuk bisa itu lebih maintain lebih bagus, seperti apa tips dari Bang Donald? Thank you, Bang. Terima kasih, Mas Randy. Jadi tipsnya apa ya? Istirahat cukup, tidur cukup, ya, jangan begadang. Ya, enggak. Jadi tipsnya itu memang jadi kalau kayak di channel itu timnya terlalu pertama itu kita akan udah bisa squad, apalagi tim-tim yang sudah pernah main di tim-tim lama kayak Liman gitu kan, atau kayak timnya Dusan Bulut itu kita bisa scouting by internet, kita lihat bagaimana cara dia main, bad boys-nya siapa gitu. Tapi memang ternyata di lapangan itu totally different ketika kita di lapangan dan lihat di YouTube gitu kan. Tapi paling enggak kita sudah mendapatkan informasi bagaimana cara mereka bermain. Ya. Ketika juga pemain yang bad boys-nya siapa sih, ketika pemain temperamennya siapa sih gitu kan. Ya, apa yang harus kita perbuat. Ya sama, jadi mental image training kita harus tahu, dan di lapangan kita menghadapi situasi-situasi di lapangannya gitu. Itu sih paling, dan knowledge basketball yang harus bagus memang, dan saya akui bahwa ketika kita bertemu dengan wasit di Eropa yang liganya jauh lebih tinggi daripada kita, ya basketball knowledge-nya jauh lebih bagus mereka, tapi bagaimana kita nggak minder di depan mereka, ya kita bertanya dan kelihatan pede, percaya diri, walaupun kita aduh apa sih gitu kan, ya, tapi kita bagaimana kita nggak terlihat bodoh gitu di depan mereka. Sama juga dengan pemain, walaupun kita blur nih, nggak fokus di game itu, jadi bagaimana caranya juga kita terlihat nggak blur depan mereka, ya saya fokus konsentrasi gitu. Gitu sih, Pung.
Thank you Bang buat tipsnya. Satu lagi kali ya, Ren. Satu lagi ada dari Rahmat Iqbal tadi. Tapi nanti untuk yang ini banyak yang mau bertanya juga. Mungkin nanti di sesi terakhir kita buka sesi pertanyaan aja ya Pak ya. Untuk yang umumnya ya Kak ya. Ya. Silakan Selamat Mas malam. Rahmat Iqbal, selamat malam. Videonya Oke, Mas. makasih Mas Oke. Randy. Mana di rumah aja, Mek. Di rumah. Di rumah di sebelah ya. Ini nih Iya. Mas Donald mau tanya mengenai no coach. Warning yang diberikan tadi itu diberikannya kepada tim kah atau player, maksudnya captain, tim atau captain? Bebannya ke siapa? Kalau terjadinya komunikasi dengan coach tadi. Warning itu kita berikan ke tim. Ke tim. Yang bermain yang kita berikan warning. Kita tidak memberikan warning ke pelatih, kita tunjuk, coach, no coaching ya, next time technical foul, enggak. Tapi kita memberikan warning kepada tim. Oke. Kalau next terjadi kembali ada komunikasi, berarti technical foul, langsung technical foul untuk technical foul. Oke, thank you. Sama-sama. Terima kasih Mas Donald. Sama bro. Sehat selalu Mas Donald, Mas Randy. Ya. Ngopi di rumah jauh aja. Oke, kita lanjut dulu ya Kak. Baik. Oke. Kita lanjut ke materi 3 ya. Ya. Ren? Ya. Sudah masuk? Belum. Sudah masuk, Ren? Sudah. Hah? Sudah. Practical issues. Kita akan masuk ke 3x3 Basketball Practical Issues. Ya, start dari check ball. Ya, balik lagi ke basic. Ini semua balik lagi ke basic. Ya, sama seperti yang saya pernah bilang tadi bahwa kita harus mempercepat check ball. Ya, kita nggak mau pemain ataupun kita mendelay check ball. Lalu apa? Selalu kita harus pastikan bahwa selalu mau ngoper bola dengan benar atau tepat. Ya, dengan bound pass ataupun dengan chest pass. Ya, tapi kita harus selalu memastikan juga bahwa pemain itu ada di atas arc, ya, di atas arc atau di atas garis 2 point. Jadi kalau di traksi garis dua angka itu kita namakan arc ya, di atas arc, dan itu ada di tengah-tengah ring dan di luar. Lalu kita harus pastikan bahwa jarak yang tepat antara pemain yaitu kurang lebih 1 meter. Ya, biasanya kalau di 3x3, kalau di FIBA itu ada logo, kita pastikan bahwa si offender ada di atas logo, si defender ada di bawah logo. Ya. Lalu pemain yang tepat. Jangan sampai kita memulai pertandingan kita salah untuk memberikan bola. Ya, harusnya dia defense tapi kita kasih ke offense. Ya, kita memastikan bahwa pemain yang tepat yang menerima bola. Lalu kita harus minta ya, dan periksa check ball sudah dilakukan dengan tepat. Jadi kita menyampaikan ke pemain, player please do a good check ball, atau tolong lakukan check ball yang baik. Ya, kita sampaikan. Jadi kita sudah preventif melakukan suatu message atau suatu pesan yang disampaikan kepada pemain. Lalu bersiaplah untuk memberikan peringatan ataupun technical foul untuk delay of the game. Ya, kita harus selalu siap untuk selalu memberikan warning ataupun technical foul. Ini evaluasi dari beberapa seleksi Gojek yang pernah kita jalanin. Mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang sudah punya pengalaman untuk bertugas di seleksi Gojek IBL. Banyak sekali warning yang telah diberikan atau salah diberikan, ataupun warning karena delaying of the game malah 2 kali diberikan, 3 kali gitu kan. Nah, ini yang perlu diperbaiki ke depan. Jadi semuanya punya standar yang sama, semuanya bisa fokus di game. Ya. Lalu konsentrasi sejak awal. Ya, kadang-kadang kita baru start of the game, udah baru main, udah berantakan.
Kita tahu bahwa shot clock-nya nggak jalan, tapi kita diemin aja. Artinya apa? Wasitnya nggak fokus terhadap elemen-elemen yang harus diperhatikan, atau timernya nggak jalan. Ya. Jadi aspek-aspek itu yang harus kita sudah menanamkan mindset kita bahwa kita sudah harus konsentrasi dari sejak awal permainan. Jadi ketika kita masuk ke dalam lapangan, oke, saya mau fokus terhadap game ini. Ya, udah punya image apa ya tadi ya? Image, konsentrasi image gitu, bayangan bagaimana saya akan run game ini. Lalu setelah bola masuk, apa yang harus kita tahu? Ya, scoring team cannot, atau tim yang memasukkan bola tidak boleh apa? Bermain defense di dalam no charge semicircle. Ya, tetap di track dan no charge semicircle. Dia tidak boleh bermain defense. Ya, kalau saya tandain di sini tanda kutip bermain defense aktif. Jadi kalau dia kadang-kadang ada pemain defense ada di dalam semicircle, boleh nggak? Boleh. Tapi dia nggak boleh menjaga secara aktif. Nah, kalau terjadi penjagaan secara aktif, segera hentikan permainan, beri warning ataupun technical foul. Ya, warning karena delaying of the game. Kalau sudah pernah dapat warning, berarti automatically technical foul. Atau sengaja menyentuh bola untuk memperlambat permainan. Ya, bola disentuh directly, warning. Ataupun technical foul kalau sudah pernah mendapatkan warning. Mencegah lawan untuk mengambil bola. Ya, lawan mengambil bola ditutup-tutupin. Ya, sama, harus memberikan warning ataupun technical foul kalau sudah diberi warning. Lalu, tim yang tidak memasukkan bola, non-scoring team atau tim yang kemasukan, harus segera menguasai bola. Jadi, tim yang kemasukan juga tidak boleh mendelay permainan. Ya, jadi begitu bola masuk, dia harus cepat-cepat untuk mengambil bola. Bersiaplah untuk memberikan peringatan atau technical foul untuk delay of the game. Ya, selalu ingat tim yang terakhir menguasai bola. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa ketika permainan berjalan dengan cepat, kita kadang-kadang lupa, aduh, tim mana sih yang menguasai terakhir? Ya, atau pada saat situasi kadang-kadang habis ada kejadian terus rame, lupa kita yang tim mana yang menguasai bola. Jadi yang pertama yang harus diingat adalah tim mana terakhir yang menguasai bola. Lalu clear the ball. Ya, pemain tidak menyentuh arc dengan bagian tubuh manapun. Minggu lalu sudah kita bahas bahwa kita harus pastikan bahwa kedua kaki atau salah satu kakinya berada di luar arc. Lalu kaki berikutnya, kaki satunya tidak menyentuh garis arc atau boleh diangkat satu. Ya, dan bola juga pasti sudah berada di luar. Ya. Gunakan kedua, ball not clear dan dengan suara atau verbal support. Jadi di 3x3 ketika sinyalnya adalah ball not clear, ya, atau sinyal dengan menggunakan sinyal seperti ini, clear out, ya, ball not clear, lalu kita menyampaikan dengan suara. Lalu kita kontak mata dengan partner. Jadi ketika terjadi di sisi trail, ya partner kita melakukan sinyal ini, ya lead-nya juga ngikut. Jadi mirroring. Ya, kita harus mirroring the sinyal. Lalu kita harus berhati-hati ketika terjadi ball not clear. Ya. Violation terjadi hanya pada saat bola lepas untuk suatu tembakan kering. Jadi terkadang bolanya belum clear, pemain act off shoot, ya, bola belum rilis, jangan ditiup itu belum clear. Tapi tunggu sampai benar-benar bola lepas dari tangan. Jadi kalau terjadi foul, bola sebelum rilis, foul tapi bukan sebagai act off shoot. Jadi akan dimulai dengan check ball. Oke. Selalu ingat tim yang telah menguasai bola. Nah, ini juga sangat penting. Kenapa? Kadang-kadang pada saat pemain, jadi ada satu kasus, tim A nembak, tim AB juga rebound, bola nggak masuk, rebound, lalu tapi dapat dikuasain oleh B dulu, baru terjadi penguasaan direbut oleh A, terjadi jump ball. Ya, kita harus mengetahui bahwa bola sudah terjadi penguasaan terhadap tim B, maka bola itu akan kembali ke tim A.
situasi-situasi itu yang tidak mudah, karena kita harus tahu tim mana yang menguasai, dan tim-tim sekarang udah sangat pinter. Lalu selalu perhatikan untuk penalties, selalu perhatikan jumlah tim foul dan ingatkan kepada tim tersebut. Kita kadang-kadang wasit males, ya sering banget kita males memberitahukan pemain, oke, tim A udah 1 kali foul ya, tim B 2 kali foul. Ya, itu selalu harus kita continue memberitahukan informasi kepada tim tersebut. Apalagi kalau sudah 6 kali tim foul. Oke, tim A 6 kali tim foul, berikutnya 2 tembakan ya. Kita harus selalu berikan itu. Ketahui segala hukumannya. Ya, kita harus tahu, oh ya setelah tim foul ke-6, ke-7 berarti 2 tembakan bebas. Jangan sampai udah tim foul ke-7 kita masih berikan check ball. Jadi kita harus tahu hukumannya setelah kita mengambil suatu keputusan. Lalu identifikasi penembak free throw. Ya, jangan sampai kita salah memberikan untuk si penembak free throw. Kadang-kadang kita lalai, lupa. Ya, foul, diprotes, aduh penembaknya siapa ya? Udah siapa yang ambil, udah dia aja penembaknya. Atau setelah time out kita suka lupa. Ya, lalu ingat urutan kesalahan pada setiap waktu mati. Ya, kadang-kadang ada kejadian setelah di foul, ada lanjutan technical foul, ada lanjutan unsportsmanlike foul. Jadi kita harus ingat urutan kejadian yang terjadi, baru laksanakan hukumannya. Lalu eye contact dengan partner atau kontak mata dengan partner. Di dua keputusan yang berbeda. Ketika keputusan sama, oke, fine. Siapapun bisa mengambil yang merupakan tanggung jawab wilayahnya siapa, dia akan mengambil keputusan. Tapi kalau keputusan berbeda, kita discuss dulu. Ya, komunikasi apa yang terjadi terlebih dahulu, lalu putuskan. Ya, sama penalti, selalu ingat tim yang mengontrol bola. Oke, ini adalah tabel untuk unsportsmanlike foul, di mana musim lalu saya sedikit salah menjelaskan kepada teman-teman wasit, ternyata implementasinya salah. Ini saya jelaskan sekarang yang benar, bahwa untuk unsportsmanlike foul pertama, ya, kalau terjadi team foul ke 1 sampai 6, itu 2 free throw, ya, terus situasi rebound. Jadi nggak ada, kalau 2 tahun sebelumnya itu unsportsmanlike foul itu 2 kali tembakan plus posisi. Tapi di perubahan yang saat ini adalah 2 kali tembakan, situasi rebound seperti biasa. Lalu tim foul ke-7 dan 9 sama, 2 free throw tanpa rebound. Tapi kalau terjadi di tim foul ke-10 atau seterusnya, itu 2 kali free throw plus posisi. Karena tim foul ke-10 itu pasti tanpa posisi, walaupun foul biasa. Terus, unsportsmanlike foul itu tim foul-nya naiknya jadi 2 tim foul. Kalau dulu kan 1 normal, tapi sekarang naik jadi 2 tim foul. Lalu untuk unsportsmanlike foul kedua yang terjadi di pemain yang sama, atau bisa dibilang setelah itu diskualifikasi. Kalau kemarin kan saya menyampaikan bahwa kalau terjadi 2 kali unsportsmanlike foul itu 2 kali free throw plus posisi. Tapi ini kalau terjadi di pemain yang sama. Jadi kalau terjadi 2 kali unsportsmanlike foul di tim tersebut, gitu kan, tetap mengikuti regulasi yang tabel atas. Tapi kalau tim yang sama, pemain yang sama, itu 2 free throw plus posisi di situasi tim foul manapun. Jadi istilahnya diskualifikasi akhirnya itu pemain ya, 2 kali free throw plus posisi. Lalu unsportsmanlike foul should always account for 2 team fouls. Jadi kalau bola masuk mau 2 ataupun 1, tembakannya tetap 2. Ya, banyak pertanyaan kemarin orang tanya ke saya, kalau bola masuk gimana? Tetap 2 tembakan free throw. Lalu technical foul selalu 1 kali free throw. Ya. Kalau dilakukan oleh pemain defensif, jadi 1 kali free throw, bola untuk tim offense, shot clock-nya reset 12.
Ya, kalau terjadi technical foul defensive player atau pemain defense. Kalau terjadi technical foul terhadap pemain offense, 1 kali free throw, ball for offensive team atau bola untuk tim offense, shot clock-nya tidak reset tapi dilanjutkan. Lalu bagaimana kalau no team ball position atau tidak ada bola penguasaan? 1 kali free throw, bola untuk ball for last defensive team, bola untuk tim defense. Shot clock reset ke-12. Ya, jadi ini sedikit perubahan yang dari mulai tahun lalu. Oke, practical issue. Mistakes are part of the game. Work to minimize them. Ya, kesalahan adalah bagian dari permainan. Ya, bekerjalah untuk meminimalisasikannya. Ya, jadi bagaimana kita melakukan kesalahan yang minim lah istilahnya. Kesalahan adalah bagian dari permainan. Oke, dibuka 3 pertanyaan sebelum masuk ke sesi terakhir. Oke. Ya, kita buka. Di sini ada Geta Septiadi dari Jabar. Ya, silakan Geta. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Randy atas waktu dan kesempatannya. Kak Donald, untuk masalah delay the game mungkin bisa lebih diperjelas lagi atau diluruskan lagi, lebih dipertegas lagi. Kategori mana aja yang masuk ke delay the game? Apakah semua kejadian delay the game itu bisa maksudnya satu rangkaian atau hanya kesalahan check ball dan kesalahan pada after basket aja yang satu rangkaian. Mungkin itu aja sih biar teman-teman yang lain bisa, maksudnya nggak berbeda-beda persepsi supaya lebih jelas lagi aja. Terima kasih. Ya, makasih Geta sudah diingatkan. Ya, untuk delay of the game sama seperti mungkin minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa warning yang diberikan untuk delay of the game itu hanya 1 kali dalam permainan. Beda dengan hal dulu bahwa kalau dulu itu kalau delay of the game karena check ball dapat warning, delay of the game karena menjaga pemain di dalam semi-circle atau warning, ya itu 2 kali. Kalau sekarang ada cuma delay of the game hanya 1 kali. Jadi kalau sudah mendapatkan 1 kali warning karena delay of the game, directly technical foul. Mungkin itu ya dimaksud Geta ya? Iya Kak. Oke. Oke. Ada Kak Catur, bisa langsung disampaikan Kak. Waduh, orangnya hilang kayaknya. Oh ada, sebentar. Ya, bisa langsung disampaikan. Ya, mau bertanya yang masalah delay the game. Apakah yang pertama untuk yang directly technical foul, misalkan salah satu tim delaying the game, terus langsung diperingatin sama wasitnya. Tapi yang kejadian setelahnya dia coaching, itu apakah langsung technical foul atau memang warning lagi dengan tim tersebut atau seperti apa? Terima kasih. Ya, sama seperti yang dijelaskan bahwa delay of the game dan coaching itu dua hal yang berbeda. Kita akan melakukan coaching, ya, atau kadang-kadang kita warning behavior atau perilaku pemain gitu kan. Itu warning untuk behavior, lalu untuk delaying of the game ya delaying of the game. Jadi ada beberapa tingkatan warning. Jadi kalau delaying of the game dan coaching itu udah bukan hal yang sama. Berarti harus di warning lagi ya? Warning lagi.
karena berbeda hal. Oke. Terima kasih. Terima kasih Kak Catur. Di sini ada Desi dari Kalimantan Timur. Silakan Mbak Desi. Oh iya, makasih. Halo Bang Donald. Halo Desi. Halo. Halo, ya. Ini mau tanya nih. Nah, itu pada saat violation terjadi hanya pada saat bola lepas pada saat syuting. Terus kalau misalnya offense tadi yang tidak yang ball not clear itu dia offense lagi atau seperti apa? Karena kan secara nggak langsung kalau ball not clear itu bola berganti posisi ya. Nah jadi kalau misalnya itu ternyata foul, apakah tetap bola untuk yang offense lagi atau berubah? Mungkin itu dulu. Oke, terima kasih Desi. Jadi kalau bolanya rilis jadi foul, yang pertama saya ambil contoh bola rilis dan terjadi foul, itu yang kita akan ambil adalah violation karena belum clear out. Tapi kalau terjadi dan bolanya itu untuk tim defense. Tapi kalau terjadi foul pada saat the act of shoot tapi bola belum rilis, maka bola itu akan kembali ke tim yang sama atau tim offense. Seperti itu, Desi. Bisa dipahami? Gimana Mbak Desi? Oke. Jadi berarti suaranya hilang, putus-putus. Iya, nampaknya hilang suaranya. Halo. Iya. Ya. Halo. Ya. Jadi maksudnya walaupun itu ball not clear, tapi kalau pas dia belum rilis di foul. Baru putus-putus. Ya, jadi ya Desi. Jadi kalau bola belum rilis ya di foul itu buat tim itu lagi. Walaupun bola belum clear out ya. Karena bolanya belum rilis. Tapi kalau sudah rilis, bolanya itu untuk tim yang defense. Oh iya, oke. Oke. Kecuali itu unsportsmanlike. Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Masih ada Kak? Masih. Deta ada satu yang tadi. Oke, udah. Terima kasih. Sama-sama. Satu lagi dari Hermansyah dari Bengkulu. Mas Hermansyah silakan disampaikan pertanyaan. Yang mana? Jawab dulu. Silakan. Ya, mana? Dikit. Jadi kalau ada tim sudah scoring, jadi lebih baik tim yang sudah scoring itu defense-nya tuh kapan yang lebih? Apa setelah lewat semi circle atau setelah lewat garis 3 point? Itu aja. Terima kasih. Tadi agak sedikit terputus tapi poinnya saya dapat. Jadi maksudnya ketika bola masuk itu yang jaga itu bolanya jaganya kapan kan? Nah, ya. Jadi yang pasti kalau pemain penyerang yang baru, misalnya dia di dalam semi circle, dia mau passing kan, itu yang jaga boleh, tapi jaganya apa? Harus di luar semi circle dan tidak ada anggota tubuh pun dari dia masuk ke dalam semi circle. Jadi dia boleh ganggu. Nah, ketika bola di passing, boleh nggak sih di intercept? Boleh. Jadi tidak harus menunggu sampai tim lawan keluar dari 2 point line atau apa ya, si pemain yang offense dapat, enggak boleh kita ganggu. Tapi itu syarat yang pertama, tidak boleh sampai dengan anggota tubuh kita masuk ke dalam semi circle. Itu yang harus kita pastikan. Atau kadang-kadang bolanya itu kan nggak finish setelah bola masuk itu nggak finish di semi circle kan. Kadang-kadang gelinding ke kanan atau ke kiri, ke samping atau ke atas gitu kan. Nah, yang jaga itu boleh,
ketika sudah dikuasain sama tim yang offense yang baru itu, sudah dikuasain bolanya, bolanya boleh di-steal ataupun dijaga. Itu sih. Oke. Oke, kita mau lanjut, ada pemaparan lagi Kak? Nanti buka sesi terakhir untuk pertanyaannya. Untuk yang teman-teman masih mau bertanya, mungkin nanti bisa di sesi terakhir ya. Masuk screen-nya, Ren? Belum, Kak. Belum? Belum. Oke. Masuk ya? Iya. Oke, kita mekanik sama dengan bahwa habis traction pun juga ada mekanik, ya, prinsip officiating-nya juga hampir sama, terminologinya juga sama. IoT ini sangat dibutuhkan di traction juga, individual official techniques. Ya, mungkin di beberapa sempat ada pembahasan oleh Mas Harja tentang IoT dilaksanakan oleh Awaba juga difasilitasi ya Randy kemarin ya terkait IoT. Mudah-mudahan teman-teman di sini ada yang ikut karena sangat penting ya. Lalu ada istilah OP atau obvious play ya, play that has to be covered correctly in all case ya, permainan yang harus kita cover secara benar di dalam situasi apapun, no excuse ya, tidak ada alasan. Terus ada primary coverage, ya sama hampir dengan di 5-on-5, dual coverage, ya posisi trail sama lead sama. Lalu extended coverage, ya sama dengan 5-5 persis. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah mendapatkannya. Sama giving help juga sama membantu. Terus referee the defense, open angle, close step, semuanya itu ada di IoT sebetulnya. Dan ini yang harus teman-teman kuasai juga untuk menguasai track-3. Ya, kunci dasarnya teamwork. Ya, kita harus menguasai apa? Area of responsibility atau kalau di referee-nya kita tahu ada AOR. Ya, ini sangat penting karena kita as a referee di lapangan nggak semua wilayah kita mau tiup, nggak semua wilayah kita mau cover. Ya, tapi ada area-area yang harus kita cover gitu. Lalu constant boxing in the players. Ya, sama dengan di 5-5, 2% officiating maupun 3% officiating, ya constant boxing. Lalu always look for an open angle, selalu mencari open angle untuk membuat keputusan yang baik. Ya, karena ketika kita punya angle atau positioning yang nggak bagus, ya susah kita untuk mengambil suatu keputusan. Lalu no guess call, ya jangan tiupannya keputusannya jangan kita tebak-tebak. Only call what you see, ya kita tiup apa yang kita lihat. Kalau kita nggak mau ngelihat, ya berarti kita nggak lihat. Pemain mau komplain, ya saya nggak lihat. Artinya apa? Kita harus memperbaiki positioning kita kalau emang kita nggak melihat suatu keputusan. Ya, move only if having coverage area of the play. Ya, kita bergerak jika kita mendapatkan coverage area dari permainan. Jadi kita di track juga dibutuhkan pergerakan. Ya, kita harus selalu tahu di mana itu bola, di mana itu partner kita, lalu di mana apa yang partner kita sedang amati dan apa yang partner kita sedang lakukan. Jadi kita jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Kita melihat di tempat yang sama, lalu di tempat yang berbeda siapa yang menguasai atau siapa yang mengamati. Ini sangat berbahaya karena banyak kejadian malah kalau bisa saya bilang 70% banyak kejadian di off ball. Di on ball-nya sih nggak terlalu banyak. Tapi kita banyak miss, kalau menurut saya adalah di off ball ya. Ya, jadi off ball itu penguasaan pengamatan untuk off ball itu sangat penting. Ya, ini pembagian. Nah, ini yang membedakan di track 3. Ini adalah pembagian wilayah untuk di track 3. Area hijau itu adalah
areal trail, areal biru itu adalah lead. Ya. Dual coverage itu ada di posisi di merah, ada ya bisa dilihat dibagi 4 wilayah, 1, 2, 3, 4. Lead-nya itu di coverage biru, terus trail-nya di coverage hijau. Ya. Lalu ini adalah prinsipnya, mungkin teman-teman sudah lakukan, namun juga saya melihat bahwa juga banyak yang salah, karena di beberapa event saya melihat lead juga banyak ada di dalam lapangan pada malahan, bukan di luar lapangan. Jadi yang trail itu tetap di dalam lapangan, kecuali permainan dekat dengan garis samping atau di garis air seberang ring, atau di sini ya, sebelah sininya, di dekat A1, kalau keluar ya berarti harus menyesuaikan kadang-kadang untuk mendapatkan positioning yang bagus. Lalu trailnya itu posisinya di seberang table. Jadi kalau table-nya ada di sisi, kalau dari layar sisi kanan berarti trailnya ada di sisi kiri. Begitu sebaliknya, kalau table-nya ada di sisi kiri berarti trailnya ada di sisi kanan. Jadi kita berseberangan dengan table official. Lalu secara aktif sesuaikan posisi atau open angle 45 derajat. Ya, sama seperti di 55, kita harus mencoba untuk seideal mungkin posisi kita ada 45 derajat untuk melihat permainan itu lebih terbuka. Ya, trail itu tugasnya adalah kontrol game dan shot clock, karena di lead itu nggak akan bisa kontrol shot clock kecuali ada device tersendiri, biasanya di depan table official ada shot clock tambahan. Tapi akan jadi tanggung jawabnya dari trail untuk kontrol game clock dan shot clock. Ketika bola masuk, sama berikan sinyal 1 atau 2 poin. Lalu posisi lead, posisi dekat dengan garis air di luar lapangan. Ya, jadi berbeda dengan trail. Kalau trail selalu di dalam lapangan, kalau lead selalu di luar lapangan. Nah, sama terapkan posisi torso 45 derajat dari ring. Ya. Proaktif sesuaikan posisi untuk menjaga open angle. Jadi bagaimana caranya kita move untuk mencari open angle untuk bisa mengawasi pemain dengan lebih jelas. Kontrol game clock. Kadang-kadang kita butuh untuk mengontrol atau membantu trail untuk mengontrol game clock. Jadi kita bisa kadang-kadang kita bisa lirik ke game clock apakah sudah jalan dengan benar atau tidak. Biasanya kadang-kadang ada dua. Satu dekat sisi kiri ring atau di atas, satu lagi di dekat table official. Biasanya ada 2 layar. Oke, kita bisa lihat di sini untuk situasi free throw, ya, trail bagaimana mengamati, berarti mengamati situasi free throw, si penembak, lalu rebounder, ya, yang ada di sisi yang di arsir hijau. Ya, ketika bolanya di posisi atas, ya, tanggung jawabnya trail, sama off ball-nya juga. Jadi dia tidak akan lapangan. Sama ketika bola trail yang malah lead yang malah mau mengambil posisi A2 dan B2. Ini trail. Ya, yang off boleh baru lead yang akan bertanggung jawab. Ya, sama ketika mulai ke low post sisi di ya, tanggung jawab trail. Ya, lead-nya akan mengambil B3, A3, dan mungkin A1, B1 yang akan menjadi ya, sama situasi. Jadi situasi seperti ini yang kita harapkan adalah ideal untuk officiating reaksi menggunakan 2 wasit. Ya, teman-teman bisa lihat. Ini sudah saya screenshot juga, saya sudah kirim ke Randy. Mungkin
Nanti bisa di-share. Nah, ketika bola di lead, ini akan menjadi di B1 dan di A1 bolanya ya ini tanggung jawab secara situasi off ball. Ya, ketika bolanya masuk ke low post, lead, ya lead yang bertanggung jawab secara penuh. Dan 45 derajat ya, posisi badannya untuk mengamati secara lebih baik. Oke, there is one game, 2 referees, 3 table official, but still only one officiating team. Ya, hanya ada 1 game, 2 wasit, 3 table official, tapi tetap 1 tim officiating. Jadi memang banyak kadang-kadang kita lihat, si wasit A yang selalu dominan di lapangan gitu, semuanya di mana-mana mau diambil. Ya, tapi kita punya tanggung jawab wilayah masing-masing, di mana kita harus bertanggung jawab utamanya di situ dulu. Baru nanti ada apa? Giving help, kadang-kadang kita blind spot gitu kan. Kalau situasi-situasi yang di mana tidak memungkinkan untuk trail untuk ngambil, lead bisa ambil, itu nggak masalah. Ya, mechanic code ini hanya alat bantu, tapi situasi di lapangan kadang-kadang kita tidak perlu menggunakan mekanik. Apa yang terbaik buat game itu akan kita lakukan. Oke, mungkin cepet ternyata. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Karena secara mekanik memang butuh apa ya, pemaparan dengan video untuk perbandingan kasus, kejadian. Saya ada beberapa klip, tapi saya belum siapkan di presentasi. Mungkin next seminar kita bisa bahas dengan video, karena memang ada lagi sih satu lagi yang sama seperti siapa tadi Rajib inginkan kontaknya seperti apa di Track3 gitu kan. Semuanya ada panduannya. Mungkin next bisa kita sampaikan di situ. Itu aja, mungkin ada yang mau ditanya, silakan. Kita buka itu kali Ren, apa secara global ya? Iya. Satu tadi Kak, untuk yang posisi untuk free throw itu boleh semuanya ada di seperti biasa kan, seperti 5-on-5, apa harus ada 2 orang yang di luar? Sama seperti 5-on-5. Oke, sama seperti 5-on-5. Soalnya tadi di gambarnya ada 2 yang di luar. Cuma buat ilustrasi aja. Ya. Ini Kak, di awal tadi ada pertanyaan gitu. Sejauh mana sih kita harus memiliki basic tentang mengenai basketball knowledge untuk yang di Track3? Sejauh mana apa? Memiliki basic mengenai basketball knowledge. Jadi sejauh mana kita harus memiliki basketball knowledge itu untuk menguasai Track3 ini. Tadi ada dari Rio Suta dari Lampung. Jadi basketball knowledge itu luas ya, kalau saya bilang bukan sekedar cuma pengetahuan tentang rules gitu kan, tapi pengetahuan tentang perkembangan bola basket itu seperti apa sih sekarang dimainkan gitu kan, speed, culture, karena kalau kita lihat bahwa kita bisa lihat budaya antara budaya basket Asia, Eropa itu sangat berbeda. Jadi kalau saya bisa mengalami bahwa kalau di Eropa mereka senang dengan body charge, ya kan? Apa kebalik ya? Kan salah satu misalnya Eropa itu suka dengan body charge, tapi kalau Asia nggak suka dengan body charge gitu misalnya. Jadi kita harus tahu bahwa ketika tim Asia dan Eropa ketemu di satu pertandingan, ya kita harus bisa mengambil benang merah di antaranya gitu untuk combine. Itu contoh basketball knowledge selain dari pengetahuan tentang peraturan permainan gitu kan. Itu sih contohnya sih. Oke. Berarti penting banget ya kayak untuk basketball knowledge itu ya. Penting banget, dan itu sangat berguna juga di 55 kalau saya bilang. Thank you, Pak. Di sini ada Mas Adam dari Kaltara.
Silakan Mas disampaikan pertanyaannya. Ya, halo Mas Adam. Assalamualaikum. Malam Bang Donald. Ya, malam Dam. Bang, mau tanya nih Bang terkait untuk menilai permainan. Apabila tim A telah melakukan itu menilai permainan, kita memberikan peringatan untuk tim A. Kemudian, apakah itu kita memperingatkan untuk kedua tim atau untuk tim A saja? Contoh, tim A delay. Kemudian kita berikan peringatan. Kemudian B sama kasusnya mendelay permainan. Apakah harus diberi peringatan lagi atau langsung kita technical foul? Karena di tadi kita harus mempercepat permainan. Ya, jadi warning itu hanya berlaku untuk tim tersebut yang melakukan. Jadi kalau tim A sudah dapat warning, terus tim B melakukan hal yang sama, ya kita warning juga. Tidak langsung kita technical foul Bang ya, harus tetap diberikan warning tadi. Kedua tim, tapi satu-satu. Oke, siap Bang. Kasih. Oke, di sini ada dari Mas Andi Bayu dari Sulsel. Silakan Mas. Malam Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Videonya Mas kalau bisa biar kelihatan yang mana. Siap bos. Oke. Batasan pemain ketika sudah kurang dari 3 pemain, apakah masih dilanjut? Dalam hal ini aturan 5-on-5 itu ada di foul. Bagaimana hitungan poinnya jika tim yang pemain timnya kurang dari sedang unggul, dan penghitungan poinnya seperti apa Bang? Jika terjadi kurang dari 3 pemain, ya. Jadi, makasih Bang. Ya, makasih Bang Randy. Main terus kurang dari 3 pemain gitu ya? Atau belum main? Ya, belum main. Bang. Sudah main Bang, disebabkan karena disqualifying. Oke. Jadi batasannya di track kalau sampai 1 lawan 3 pun boleh, nggak jadi masalah. Ya karena dia bisa melakukan check ball sendiri, habis bola masuk dia bisa dribble sendiri gitu kan. Itu diperbolehkan. Nah, tapi jadi pertanyaan kalau tim itu nyerah akhirnya, saya nyerah deh, nggak sanggup gitu kan. Kadang-kadang kita juga bisa menawarkan mau melanjutkan 3 lawan 1 atau mau 2 lawan 1 atau mau 1-on-1 juga pun boleh. Tim lawan itu boleh memilih. Ya. Tapi kalau dia memutuskan untuk tidak melanjutkan, berarti skor terakhir yang akan dipakai. Misalnya tim yang sisa 1 itu tadinya leading, saya nyerah deh. Nah, berarti kan akan kembali poinnya itu jadi 2-0, sama kayak di 5-5. Nah, bagaimana klasmennya? Kan klasmennya kalau di 3x3 kan most win. Artinya memasukkan kan? Wah, kecil gitu. Bedanya dengan ketika di finishing line. Gitu sih. Oke, berarti nggak ada default ya Bang? Nggak ada default ya? Bisa jadi default kalau si tim itu give up sebelum waktu permainan selesai. Makasih Bang. Makasih Bang Randy. Oke, sama-sama. Untuk tim yang dia masih ada 3, dia boleh memilih juga Pak. Kalau di 5-on-5 kan dia tetap harus bermain 5. Kalau yang di 3x3 dia boleh memilih, boleh memain 1 lawan 1, 2 lawan 1 atau 2 lawan 2 pun boleh. Oh, boleh memilih ya, berarti. Boleh. Oke, thank you. Di sini ada Mas Kris dulu ya. Mbak Rina nanti ya. Tadi kan sudah biar kita gantian dulu.
Ada Mas Kris dari, waduh, sepertinya udah hilang orangnya. Mas Krisnya nggak ada, di sini ada Mas Agus. Mas Agus dari Kepri. Silakan Mas, disampaikan pertanyaan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam Bang Donald. Mau nanya dikit nih Bang. Pak, pada saat cek ball dari pemain defense ke offense, apakah setelah bola dipasing pemain tersebut boleh langsung fresh defense-nya Bang? Boleh maju atau stay di tempat? Oke. Jadi pemain itu kapan boleh jaga kan gitu. Iya Bang. Bola sudah dikuasain, boleh langsung jaga. Tapi kita wasit harus jadi kalau bola belum sempat dikuasai secara penuh langsung dijaga, ini kita wasit harus menghentikan permainan dan memberikan warning karena delay of the game. Gitu sih. Oke, terima kasih Bang. Oke, terima kasih Bang. Sini ada lagi dari Bayu tadi ya, Bayu ada dari OG NTT, mungkin bisa langsung aja disampaikan. Ya, bisa langsung disampaikan Mas pertanyaannya. Baik, selamat malam Kak Donald, Kak Randy. Iya, malam. Siap. Saya izin bertanya Kak, berkaitan dengan pemain salah satu anggota tubuhnya masuk ke semicircle, apakah itu termasuk violation atau foul Kak? Jika foul, apakah diberikan warning dulu, kemudian diulangi baru di call? Terus apakah beban yang diberikan itu foul defense atau technical foul hasil mengabaikan warning wasit Kak? Terima kasih. Ya, jadi terima kasih. Jadi itu termasuk dari warning delaying of the game. Jadi kalau dia belum dapat warning, berarti akan menjadi warning dan akan dimulai dengan check ball. Kecuali kontak tersebut di bagian sportsmanlike foul. Tapi kalau kontak normal gitu ya, kita hentikan, kita anggap sebagai warning of delaying of the game. Tapi kalau sudah pernah warning, berarti automatically technical foul. Gitu. Gimana? Sudah cukup ya? Siap. Ada lagi dari Adam Sangka dari Kaltara. Silakan Mas Adam San disampaikan. Halo Mas Adam Iksan, boleh disampaikan langsung Mas, pertanyaannya? Udah tadi Bang. Oh sudah ya. Oke. Maaf kalau ada lagi nih di sini. Di Bayu sudah, di sini ada Irwan. Aduh. Irwan Waharudin. Ya, silakan disampaikan pertanyaannya. Mas Irwan. Atas kesempatannya. Ya. Yang saya tanyakan sini Bang, masalah pada saat tim offense melakukan menembak bola, terus bolanya airball gitu. Kemudian tim defense dapat bolanya apa langsung dimasukkan ke ring atau gimana? Atau dia harus clear the ball dulu atau langsung masuk aja? Gitu. Ya, jadi kalau pergantian dari offense ke defense, ya, mau bola itu kena ring, mau bola itu nggak kena ring, bolanya itu harus dibawa keluar dulu atau harus clear out dulu. Kecuali kalau yang dapat itu tim offense lagi, itu boleh langsung. Tapi kalau yang dapat tim defense, itu tetap harus dibawa keluar, selalu dibawa keluar. Oh iya begitu.
Soalnya kami kebiasaan di sini seperti itu, Mas. Jadi dimulai dirubah ya setelah ini ya. Oh iya, ya makasih, Bang. Sama. Ya, selanjutnya ada dari Mas Agus dari Kepri. Silakan. Mas Agus dari Kepri. Ya. Halo, sudah tadi Bang, sudah. Oh, sudah juga. Oh, berarti. Iya. Kalau di sini ada lagi. Cek dulu. Iya, maaf. No, Kak. Ada Kak Ibnu Susilo, Kak. Silakan Kak Ibnu. Terkait klasifikasi ribet. Yang saya tanya untuk sport supervisor itu batasan kalau untuk pendaftaran sport supervisor itu bagaimana, prosedurnya bagaimana, requirement-nya bagaimana. Terima kasih. Waduh, berat itu jawabnya itu. Sport supervisor. Iya. Jadi kalau sport supervisor, kalau FIBA, saya nggak tahu bagaimana rekrutmen mereka, tapi ya memang kebanyakan sih kalau saya lihat kalau di FIBA itu banyak yang dari ex pemain sih kebanyakan itu main di track street, terus nggak tahu bagaimana mereka bisa terlibat jadi sport supervisor. Supervisor di situ mencoba karir baru, nanti saya coba tanyakan gitu. Tapi kalau di event-event yang mungkin yang lokal kayak IBL Gojek gitu kan, kayak sport supervisor biasanya Anthony gitu kan. Atau kalau kita bikin, kalau saya bikin berarti saya sendiri gitu. Paling sih gitu-gitu sih. PIC yang bertanggung jawab. Randy? Ya. Nah. Kak Ibnu nggak ada suaranya tuh. Oke. Iya, soalnya terkait, nggak tahu nih jabatannya apa di, saya berkali-kali punya pengalaman mewasiti di 3x3. Di kita ini, rombongannya Anthony dan kawan-kawan itu menurut saya dia bahkan memiliki kewenangan bisa merubah keputusan wasit. Gitu. Karena kalau saya baca run through the rules-nya itu nggak ada gitu. Tapi di kita berkali-kali itu keputusan wasit dirubah sama dia. Ketika pertandingan bahkan dia bisa hentikan pertandingan, dia masuk lapangan gitu. Ini sebenarnya gimana gitu? Karena ini bisa menjadi akses negatif buat kita gitu. Dan ini nggak sekali dua kali gitu. Berkali-kali terjadi kesalahan. Jadi kalau wasitnya salah call gitu, dia bisa hentikan, kemudian didiskusikan, dirubah peraturan, dirubah kemudian permainan. Apakah di pertandingan internasional demikian, gitu? Saya nggak tahu jabatannya apakah sport supervisor atau biasanya di kita apa namanya itu namanya? Mawas ya apa ya? Apa? TD. Bukan TD, bukan. Marshal. Karena di rules-nya juga nggak ada marshal, saya lihat gitu. Di rules-nya itu nggak ada jabatan marshal, itu nggak ada. Tapi saya melihat fungsi marshal ini seperti sport supervisor, tapi bahkan kewenangannya dia bisa sampai merubah peraturan dan nggak sekali dua kali ini dilakukan. Nah sebenarnya bagaimana ini gitu? Karena ini bahaya gitu kalau demikian ini gitu. Terima kasih. Ya, jadi kalau saya melihat bahwa di FIBA itu ada court martial, ada, tapi dia lebih ngurus ke keperluan lapangan gitu, situasi lapangan, apa lapangan itu ada yang copot atau ada masalah dengan shot clock, sama dia ngurusin kesiapan tim yang akan main berikutnya, atau ayo untuk speed up the game semuanya gitu kan, berhubungan dengan TV, itu sih tugasnya court martial. Nah kalau di FIBA terkait supervisor event gitu kan, biasanya kita wasit itu kita akan dipanggil pada saat terjadi misalnya kerusakan pada device, itu kita akan dipanggil untuk stop game, atau kita akan dipanggil karena kita harus memberikan warning karena situasi ada coaching dari luar, ya, di mana kita wasit gak bisa kontrol karena terlalu banyak penonton dan yang bisa lihat itu adalah supervisor. Nah itu adalah tugas supervisor untuk memberikan
untuk menghentikan dan memanggil wasit pada saat itu. Tapi apa yang dilakukan di Indonesia, saya akuin itu dari report yang saya dapat itu adalah salah, memanggil wasit untuk merubah keputusan. Jadi whatever itu wasit melakukan kesalahan di lapangan, bad officiating, let's say the bad officiating itu adalah tanggung jawab harusnya adalah dari supervisor itu memberikan input. Tapi setelah game atau dari koordinator wasit setelah game memberikan input. Nah, untuk apa? Di game berikutnya supaya hal ini tidak terjadi lagi. What to focus on gitu. Nah, yang saya lihat bahwa apa yang dilakukan adalah kurang tepat kalau buat saya gitu. Itu sih Kak Ibnu. Ya, itu terima kasih, saya mau tanya itu karena memang di rules-nya nggak ada. Oke, thank you. Ya, ada lagi Kak dari mana? Dari Rince, Bang Rince. Oh ya, sorry, namanya satu lagi, Sir. Juga sport supervisor juga bisa mengingatkan wasit kalau sudah pernah memberikan warning karena delaying of the game. Dia biasanya kadang ada note gitu, lo